Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Alfarisi, mahasiswa Universitas Sibarasia. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik yang menarik dari mata kuliah sistem operasi di Universitas Sibarasia, yaitu virtual memory. Bagaimana cara kerja virtual memory tersebut? Oke, kita akan bahas sekarang. Jadi virtual memory adalah konsep penting dalam sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk menggunakan lebih banyak memori daripada yang sebenarnya tersedia secara fisik. Dalam mata kuliah sistem operasi di Unsia, kita mempelajari bagaimana virtual memory bekerja dan mengapa ini sangat penting. Nanti saya munculkan grafik yang menjelaskan konsep virtual memory. Oke, saya jelaskan untuk grafiknya. Di grafik ini, jadi memori itu saling mengaitkan atau saling mengirim data. Virtual memory adalah teknik manajemen memori yang menciptakan ilusi memori yang lebih besar dari kapasitas memori fisik yang sebenarnya ada di komputer. Dengan ini, program bisa berjalan seolah-olah mereka memiliki akses ke memori yang sangat besar, padahal sebenarnya hanya sebagian memori dari memori yang digunakan secara fisik. Lalu ada paging. Paging itu salah satu teknik utama dalam virtual memory. Dalam sistem paging, memori fisik dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut page. Program yang dijalankan juga dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama. Ketika sebuah program membutuhkan data yang tidak ada di memori fisik, data tersebut diambil dari storage sekunder seperti hard disk dan dimasukkan ke dalam memori fisik. Nanti saya juga tampilkan untuk diagram pagingnya. Bayangkan ya, memori fisik kita adalah buku dengan banyak halaman. Ketika kita membutuhkan informasi tertentu, kita hanya membuka halaman yang relevan dan menyimpannya di meja kita. Begitu juga dengan paging, hanya halaman yang diperlukan untuk dimuat ke memori fisik, sehingga kita bisa menghemat ruang dan memori. Lalu ada swapping. Selain paging, kita juga belajar tentang swapping. Swapping itu proses memindahkan data dari memori fisik ke storage sekunder dan sebaliknya. Ketika memori fisik penuh, data yang tidak aktif akan dipindahkan ke storage sekunder untuk memberikan ruang bagi data yang lebih diperlukan. Misalnya saat banyak aplikasi berjalan dan memori fisik tidak cukup, sistem operasi akan memindahkan data dari aplikasi yang tidak aktif ke hard disk. Ketika aplikasi tersebut kembali aktif, datanya akan dimuat kembali ke memori fisik. Proses ini disebut swapping. Keuntungan virtual memory yaitu pertama, memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori lebih besar daripada kapasitas memori fisik. Kedua, meningkatkan keamanan dan isolasi antar proses. Ketiga, membantu dalam multitasking, di mana beberapa aplikasi bisa berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Contohnya kita lagi menjalankan aplikasi besar seperti editor video atau game. Terus virtual memory memungkinkan aplikasi tersebut berjalan lancar meskipun memori fisik terbatas. Dengan virtual memory, sistem operasi dapat mengalokasikan ruang memori sesuai kebutuhan aplikasi secara dinamis. Lalu ada tantangan dan overhead. Namun virtual memory juga memiliki tantangan seperti overhead dalam manajemen memori dan potensi penurunan kinerja jika terlalu banyak swapping. Jadi pengaturan dan optimasi virtual memory menjadi penting untuk memastikan kinerja sistem optimal. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang virtual memory yang saya pelajari di mata kuliah sistem operasi Unsia. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana
kita mengelola memori dan mengoptimalkan kinerjanya. Mungkin cukup saja itu untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.